Halo semuanya, kita menuju masa depan di masa depan. Season kali ini saya akan mencoba menceritakan sebuah film yang rilis pada tahun ini. Film yang diangkat dari sebuah kisah nyata dari negara kanguru. Tentang seorang gadis yang bermimpi ingin berlayar mengelilingi dunia. Dan film ini berjudul Semoga cara saya dalam bercerita dapat mudah dipahami. Tanpa berlama-lama lagi, siapkan cemilannya, kencangkan yang kendor. Dan let's go! Berawal di tengah laut di Samudra Pasifik, di dekat Australia, film ini dimulai. Terlihat seorang gadis berusia 16 tahun yang bernama Jessica sedang berada di dalam sebuah kapal dan bermimpi akan mengelilingi dunia. Saat sedang tidur, tiba-tiba kapalnya mengalami guncangan dan ternyata sebuah kapal kargo berukuran besar telah menabraknya dan membuat kapalnya menjadi rusak cukup parah pada dua bagian tiang layarnya. Kejadian ini membuat Jessica menghubungi seseorang yang bernama Ben dan menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Ben ini adalah pemandunya selama Jessica berlayar. Dan Ben ini adalah orang yang sangat berpengalaman dalam mengarungi lautan. Kemudian Ben pun bergegas menuju rumah Jessica untuk memberikan kabar hal ini kepada keluarganya. Karena kondisi kapal yang rusak, Jessica pun menghentikan pelayarannya dan kemudian putar balik kembali ke dermaga. Keesokan harinya Jessica tiba di dermaga. Terlihat ada banyak sekali wartawan yang hendak bertanya mengapa ia kembali pulang. Sementara uji coba pelayarannya belum terlalu jauh dari dermaga keberangkatannya. Aksi Jessica ini yang bermimpi ingin mengelilingi dunia ternyata telah menjadi sorotan banyak orang. Sebab itulah ada banyak wartawan yang ingin meliputnya. Pada saat sesi wawancara berlangsung, ada beberapa wartawan yang asal nyeplos aja ngomongnya, seolah-olah meragukan kemampuan Jessica. Bahkan sampai merendahkannya dan mengatakan bahwa Jessica masih terlalu muda untuk berlayar mengelilingi dunia, apalagi melakukannya hanya seorang diri. Dalam sesi wawancara ini, Jessica sih nggak banyak ngomong, dia cuma bilang dia akan buktikan bahwa dia mampu mewujudkan mimpinya menjadi orang termuda yang berhasil berlayar mengelilingi dunia tanpa henti dan tanpa bantuan siapapun. Kemudian sesi wawancara pun berakhir. Pada keesokan harinya, mereka mengecek kondisi kapal yang rusak. Di sini mereka kebingungan karena mereka tak memiliki cukup banyak uang untuk perbaikannya. Ditambah lagi pihak sponsor Jessica yang tak merespon sama sekali. Di tengah serangan para wartawan yang meragukan kemampuannya dan juga kondisi kapalnya yang rusak, Jessica pun murung. Lagi-lagi ibunya memberikan semangat untuknya. Pada malam harinya, sang kakak yang bernama Emily memberikan sebuah kejutan untuknya, sebuah blog khusus Jessica selama perjalanannya berlayar mengelilingi dunia. Dan di sini Jessica pun kembali tersenyum. Singkat cerita, keesokan harinya Ben mengajak Jessica ke sebuah galangan kapal. Setibanya di sana, Jessica merasa bahagia dan berterima kasih kepada Ben karena kapalnya ternyata sedang dalam proses perbaikan. Dan yang kerennya lagi, para pekerja yang memperbaiki Pink Lady ini atau kapalnya Jessica ini ternyata para pendukung Jessica. Kapal pun akhirnya siap berlayar kembali. Singkat cerita, tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Jessica pun berpamitan pada keluarganya sebelum mulai berlayar mengelilingi dunia.
Dan waktu keberangkatannya ini tepat pada tanggal 18 Oktober 2009 yang dimulai dari dermaga di kota Sydney. Di awal perjalanannya ini, Jessica tampak bahagia karena impiannya sejak kecil berlayar mengelilingi dunia sudah di depan mata. Jessica pun dipandu oleh Ben dan keluarganya selama perjalanannya demi bisa kembali pulang dengan selamat. Pada hari ketiga, Jessica memberi kabar kepada Ben dan keluarganya, dan inilah kabar pertama sejak keberangkatannya. Hari-hari telah berlalu, kini perjalanan Jessica memasuki hari ke-12. Jessica telah berada di Samudra Pasifik. Kemudian dia di sini mencoba membuat vlog aktivitas kesehariannya selama perjalanannya dan menunjukkan ada apa saja di dalam kapalnya yang mungkin saja bisa bermanfaat bagi semua orang yang mengikuti perjalanannya. So this is the tiller to steer, and in here is the drogue. I discovered that I left my hairbrush at home. Di tengah perjalanannya, Jessica melihat beberapa ikan paus sedang menari-nari seolah-olah menemani perjalanannya. Melihat momen ini, Jessica terlihat sangat bahagia dan kagum akan keindahan laut. Singkat cerita, pada suatu pagi ketika Jessica sedang istirahat, ia melihat langit tampak berwarna merah, yang menandakan akan terjadinya badai. Jessica lalu menghubungi Ben dan keluarganya dan mengatakan akan mengubah jalur lintasannya. Namun di sini Ben menyarankan agar Jessica tetap pada jalurnya, bertahan melewati badai. Dan Ben pun memberikan strategi dan apa saja yang harus Jessica lakukan selama melewati badainya. Jessica pun mempersiapkan dirinya, dan kemudian badai pun datang. Saat melewati gelombang yang tinggi, Jessica dengan kapalnya terombang-ambing di tengah Samudra Pasifik. Melihat gelombang yang semakin besar, yang membuat kapalnya tidak stabil, Jessica pun kemudian menurunkan jangkarnya. Lalu masuk ke dalam bertahan menghadapi terpaan gelombang laut yang bertubi-tubi menghantam kapalnya. Di sini Jessica terpental dan kemudian pingsan akibat kepalanya terkena benturan. Keesokan harinya setelah berhasil melewati badai, Jessica pun menghubungi Ben dan keluarganya, mengabarkan bahwa ia dalam keadaan baik-baik saja. Waktu terus berlalu, hari perayaan Natal pun tiba. Tak seperti keluarganya yang merayakan hari Natal bersama-sama, Jessica hanya merayakan sendirian di tengah lautan. Singkat cerita, tepat di hari ke-72, hembusan angin pun sedikit demi sedikit mulai turun, dan laju Pink Lady pun mulai melambat. Jessica yang telah melewati hari demi hari dalam perjalanannya, tepat memasuki pada hari ke-113, hembusan angin di lautan sudah benar-benar tidak ada sama sekali, membuat kapalnya hanya diam di tengah lautan. Tak ada angin, tak ada ombak, tak ada suara. Sunyi, sepi, sendiri. Ketidakadaan hembusan angin ini berlangsung selama seminggu.
Kapal yang tak bergerak membuat Jessica menjadi merasa bosan dan berujung frustasi. Jessica tak memberi kabar apapun pada keluarganya, juga pada Ben. Berkali-kali telepon berdering, Jessica tak mengangkatnya. Hingga di suatu waktu, di hari ke-119, ibu Jessica kembali mencoba untuk menghubunginya. Dan Jessica pun mengangkatnya. Dan di sini, Jessica mencurahkan semua isi hatinya yang merasakan kesepian. Karena hanya dia yang ada di tengah laut. Namun di sini ibunya berusaha untuk menenangkannya dan memberikan semangat pada Jessica agar tetap terus melanjutkan mimpinya. Dan keesokan harinya Jessica mencoba membuat vlog yang berisi tentang dirinya yang merasakan kesepian karena kapalnya tak bergerak selama seminggu. Singkat cerita, Finlady kemudian menemukan angin kembali, dan Jessica pun dapat melanjutkan kembali perjalanannya, mengelilingi dunia. Di sisi lain, perjalanan Jessica mengelilingi dunia ini ternyata menjadi trending topik di berbagai media di seluruh penjuru dunia. Pada hari ke-186, Jessica yang tengah berada di Samudra Selatan mulai merasa bahwa dia telah berhasil mengelilingi dunia dan sebentar lagi akan kembali pulang ke rumahnya. Namun saat Jessica menelpon keluarganya, BMKG mengabarkan bahwa akan terjadi badai 5 kali lebih besar dari badai sebelumnya, badai yang berasal dari Antartika. Di sini keluarganya sempat menyarankan agar Jessica menepi saja ke dermaga terdekat demi keselamatannya. Namun, Jessica yang tak mau mengecewakan semua orang yang telah mendukungnya, kemudian Jessica mengatur strateginya untuk menghadapi badai tersebut. Dan Jessica kali ini akan melewati badai dengan caranya sendiri, mengikuti arus dan tanpa sebuah jangkar penstabil kapal yang ia gunakan pada saat melewati badai sebelumnya. Sementara di sisi lain berbagai media mengatakan bahwa badai ini tak akan mampu dilalui oleh siapapun, sekalipun pelaut handal yang memiliki segudang pengalaman. Dan pada hari ke-198, Jessica pun mulai bertarung melawan badai. Hold on. Pada hari ke-201, badai masih saja belum reda. Bahkan badai terlihat lebih besar dari sebelumnya. Pada momen ini, Jessica mulai merasa tak akan mampu melewatinya. Dan kemudian, Jessica menghubungi keluarganya dan mengatakan bahwa dia sangat menyayangi mereka semua. Kemudian kapal Jessica pun terbalik. Setelah terkena gelombang yang sangat tinggi, pada momen ini Jessica merasa bahwa hidupnya akan berakhir sampai di sini. Dan Jessica pun kembali teringat saat masa kecilnya.
Beberapa waktu telah berlalu. Berkali-kali keluarga Jessica menghubunginya, namun tak ada respon sama sekali. Di sini, semua keluarganya merasa sedih dan berpikir bahwa telah terjadi sesuatu yang menimpa pada Jessica. Namun tak disangka-sangka, setelah berjam-jam kapal Jessica tenggelam, keajaiban pun terjadi. Tiba-tiba, kapal muncul ke permukaan dan terapung kembali. Badai yang mulai reda, Jessica pun menghubungi keluarganya dan mengatakan bahwa dia berhasil selamat dari badai yang menerpa dirinya. Hal ini pun membuat keluarga dan para pendukung Jessica merasa bahagia dan bisa bernapas dengan lega. Dan Jessica sebentar lagi akan sampai di garis finishnya dan mencetak rekor sebagai orang termuda yang berhasil mengelilingi dunia sendirian, tanpa henti, dan tanpa bantuan siapapun. Saat memasuki hari ke-210 atau sekitar 7 bulan, Jessica kini telah sampai kembali di pelabuhannya di kota Sydney. Ada 80.000 orang pendukungnya telah menunggu untuk menyambut dan merayakan atas keberhasilannya sebagai orang termuda yang berhasil berlayar mengelilingi dunia. Berkat kerja kerasnya yang pantang menyerah, akhirnya Jessica pun berhasil menggapai mimpinya. Sebuah mimpi yang ingin ia wujudkan sejak kecil, menjadi orang yang berhasil berlayar mengelilingi dunia. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.